Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 Februari 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga atas segala berkat-Mu, kasih-Mu yang kami terima. Kami sungguh bersyukur atas kesehatan dan atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada hari ini, kami ingin terlebih dahulu berserah kepada-Mu. Kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami serta terang bagi jalan kami. Untuk itu Bapa, ajarlah kami supaya kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 5. Yeremia pasal 1 ayat 5. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sekali lagi saya bacakan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, nats ini mengingatkan kita bagaimana Allah Tuhan memilih kita, bagaimana Tuhan dengan kasih-Nya menyelamatkan kita dari dosa dan kematian, dan bagaimana Tuhan juga memanggil kita supaya menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Melalui nats ini Bapak Ibu Saudara-saudari perlu kita hati-hati dalam memaknai. Jangan-jangan kita berpikir bahwa hanya orang yang menjabat sebagai pejabat tinggi, atau barangkali yang pernah menduduki jabatan direktur, atau barangkali orang kaya, atau barangkali yang memiliki pekerjaan yang itu yang dipilih Tuhan. Bukan. Jadi seringkali kita mendengar bahwa ketika berkaitan dengan pemilihan Tuhan atau pembentukan Tuhan dalam diri kita, seringkali kita mengaitkan terhadap keberhasilan harta dunia atau finansial, atau bahkan kedudukan dan jabatan. Ini tidak menyangkut demikian Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini tidak menyangkut jabatan, ini tidak menyangkut kedudukan, ini tidak menyangkut harta finansial. Tetapi yang perlu kita pahami dari nats ini adalah bagaimana Tuhan itu mempunyai suatu misi, suatu tujuan dari hidup kita. Jadi karena Dia mengenal kita, maka kita dibentuk sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita dibentuk di dalam rahim, maka ketika kita lahir di dunia ini, Allah menginginkan kita untuk mewujudkan visi misinya melalui kehidupan kita. Lalu mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, kata mengenal di dalam nas kita ini, Yeremia 1 ayat 5 ini, kata dibentuk itu sama seperti yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 7, bagaimana Tuhan membentuk Adam. Artinya dibentuk ini terjemahan dari kata Ibrani, artinya suatu tindakan kreatif Tuhan. Kita dibaca dalam Kejadian 2 bagaimana Tuhan itu bertindak membentuk Adam dari debu tanah dan menjadikannya manusia pertama. Lalu itu juga yang kita lihat di dalam nats kita ini, bagaimana juga melalui tindakan kreatif Tuhan, bagaimana Dia membentuk Yeremia di dalam rahim ibunya sebelum dia dilahirkan ke dunia ini. Dan tugas visi misi Tuhan Allah melalui Yeremia yaitu untuk menjadi pembicara Tuhan Allah di dalam Israel, di dalam dunia ini. Itu yang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kita harus mengakui dan kita disadarkan pada saat ini
bahwa di dalam kehidupan kita sebelum kita lahir, artinya ketika kita masih di dalam rahim, tindakan kreatif Tuhan itu sudah ada di dalam hidup kita. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan menginginkan sesuatu hal yang besar, yang sangat berguna bagi Dia untuk kita laksanakan, untuk kita lakukan, untuk kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlepas seperti apa yang saya katakan tadi di depan, pembentukan kreatif Tuhan di dalam hidup kita itu tidak berhubungan dengan finansial atau kedudukan dan jabatan, tetapi bagaimana kita dipanggil menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang terang, yang memberitakan tahun rahmat Tuhan, yang bersedia memberitakan kebaikan Tuhan, yang selalu hidup dengan rendah hati dan terus menjadi pembicara-pembicara Tuhan di dalam kehidupan ini, penyambung lidah Tuhan ke dunia ini untuk memberitakan kerajaan Tuhan, memberitakan Injil keselamatan Tuhan di dalam dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah menutup diri, jangan pernah menutup hati untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk menjadi pemberita-pemberita Injil Tuhan. Kembali kami mengatakan, menjadi hamba Tuhan tidak harus memiliki tohonan pendeta, guru huria, Bible Pro, diakones, sintua, tidak harus. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah yang memiliki tohonan itu menjadi pelayan mimbar dan pelayan di gereja, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sebagai orang yang diselamatkan, sebagai orang yang dibentuk oleh Tuhan di dalam rahim, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menjadi pemberita Tuhan, pemberita firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dikuatkan Bapak Ibu Saudara-saudari, dimampukan. Ingat, nas ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan membentuk Yeremia. Seperti itu Tuhan juga membentuk kita, mengenal kita dengan tindakan kreatifnya, sehingga Dia akan kecewa ketika tindakan atau ketika pembentukan atau ketika pengenalannya terhadap kita tidak kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Maka itu salah satu kekecewaan yang Tuhan akan miliki dari kita ketika kita tidak mampu untuk mengemban atau melaksanakan tugas panggilan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu Saudara-saudari melakukan perbuatan yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Tidak hanya dari bertingkah, tetapi dari berbicara, perlakuan kita, cara berjalan kita, cara berbicara kita, kasih kita, itu semua harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pancaran daripada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, itu bisa dapat dilihat dunia ini melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, melalui kerendahan hati kita di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami bagaimana Tuhan membentuk Yeremia. Seperti itu Tuhan juga membentuk kami, memilih kami, memanggil kami, sehingga kami harus menjadi seperti Yeremia, yaitu pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa, kuatkan kami melawan segala godaan, segala tantangan zaman, terutama mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya bersama Tuhan pasti kami akan dapat melangkah, bekerja dengan baik, dan tentunya bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hapuskan kami dari segala dosa pelanggaran kami, supaya kami dapat menerima segala berkat-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.